Well, saudara, kalau kita bicara God's discipline, kita sama-sama saya mengajak saudara untuk melihat Ibrani 12 ayat 3 sampai 13. Kita sama-sama saudara, Ibrani 12 ayat 3 sampai 13. Mari kita sama-sama, kalau saudara ada firman Tuhan, sudah bisa buka sama-sama di Ibrani 12. Kalau enggak, saudara bisa lihat di dalam PowerPoint. Saya berhari-hari merenungkan firman Tuhan ini, banyak bicara pada saya. Saudara, saya percaya kalau kita bicara mendengar firman Tuhan ini bukan untuk semua, termasuk saya pembicara dan saya banyak dikonflik dalam hal ini juga mengenai God's discipline. Malah saya title-nya God's discipline, painful now but fruitful, akan berbuah later on. Ayat 3 mulai katakan, ingatlah selalu akan Dia pada Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, yang dikut dari Proverb Amsal 3, katakanlah, hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah. Waktu saya lihat kata menyesah, saya mulai lihat beberapa translation, itu artinya mencambuk. Jadi bayangkan saudara, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Tuhan mencambuk saudara, orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu, ayat 7, harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka yang kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, kata kalau bahasa Inggrisnya, kalau saya lihat ayat 5, 6 itu ada dikatakan bahwa my son do not despise the chastening of the Lord. Kemudian di repeat lagi ayat 6, from whom the Lord loves, he chastens. Nah saudara, kalau kita lihat kata di ayat Hebrew 12, ada berapa kata-kata yang kita sebutnya keyword. Kalau kita lagi baca firman itu ada repetition yang berkali-kali, yang kata chastening. Nah kata chastening itu di dalam Greek word-nya itu adalah katanya bisa child training, bisa instruction, dan bisa disiplin. Tiga hal ini, tiga kata ini yang kalau kita bisa lebih grab itu adalah mengenai kata the word disiplin. Nah, kata disiplin. Jadi saudara, kalau kita, nah ini sudah penting sekali. Ini Tuhan bukakan pada saya juga. Katakan pada waktu when we are suffering, it is too easy to think that God does not love us. Pada saat kita lagi menderita, lagi kita menghadapi, lagi sengsara, begitu gampang kita bisa mengambil kesimpulan Tuhan tidak mengasihi kita. Nah, kalau kita melihat, sedangkan
Kalau kita lihat di Ibrani 12 itu tadi, kuncinya justru mau menunjukkan bahwa God love us so much, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan ini sudah penting sekali untuk kita bisa grab ini. Sebab kalau selama kita tertipu bahwa melihat bahwa Tuhan nggak mengasihi kita, pada saat kita menghadapi suffering, ada lagi menghadapi penderitaan, kita melihat bahwa Tuhan nggak mengasihi kita, Tuhan nggak meninggalkan kita. Yes, nanti saya akan bicarakan mengenai 3 hal. Kalau kita menghadapi suffering itu ada 3 hal yang kita harus lihat sebenarnya. Tapi hari ini sudah yang Tuhan lagi katakan, lagi mau mengatakan bahwa Dia love us so much, mengasihi saudara dan saya. Dan 3 bukti kalau disiplin datang dari hati kasih Bapa itu ada 3 bukti yang akan kita lihat sama-sama dari firman Tuhan. Pertama, melalui firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 5-6. Ibrani 12, 5-6 dikatakan, ayat 5 mulai katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak. Jadi waktu penulis Hebrew pada saat ini lagi bicara mengenai disiplin, mengenai sebab dia dikatakan, ingat nggak? Melalui firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat berbicara kepada kamu seperti anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Melalui firman Tuhan. Saya percaya Tuhan berbicara pada kita, saudara dan saya. Tiap minggu kita mendengar firman Tuhan, tiap hari kita baca firman Tuhan, tiap kita ikut cell group, kita dengar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa pada waktu firman Tuhan berbicara itu, sebenarnya Tuhan tuh lagi mengatakan dengan kata baik, nah jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan. Nah semua sudah sering kali waktu Tuhan berbicara, kita tanpa sadar kita remehkan itu kata-kata Tuhan. Dan pada saat itu sampai saudara, kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 5-6, kemudian penulis juga menulis di Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 mengatakan bahwa tentang itu banyak yang harus kami katakan, penulis mengatakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dan dalam hal mendengarkan. Kalau bahasa Inggrisnya saudara dikatakan, whom we have much to say and hard to explain since you become dull of hearing. Dull itu sudah kapalan, sudah kapalan. Sudah tahu dull. Jadi nggak sensitif lagi. Saudara, kalau ini kita banyak, kalau itu terus kita kaki, saudara namanya kakelan yang terus sampai kita nggak sensitif lagi keadaan kita. Banyak di dalam kehidupan kita, seringkali kita nggak sensitif lagi keadaan yang Tuhan lagi sudah bicara pada kita nggak sensitif. Jadi dull. Malah kalau saya lihat back then, waktu minggu yang lalu saya lagi renungan pagi sama Hana bicara, kita worship, kita baca firman Tuhan. Kemudian Tuhan ingatkan, pernah saya ingat kata-kata nggak tahu kepada elder sama deacon atau pada waktu di meeting saya ngomong, ada waktu itu saya bisa melayani Tuhan lama gitu. Nah ada yang mengatakan kok pastor itu bisa sampai tahan jadi pastor lama. Nah saya memberikan jawaban kata-kata, nah ini di sini saya Tuhan benar-benar rebuke pada saya katakan, saya katakan modal karena apa? Saya jawabnya gini saudara. Sebenarnya saya lihat ini sebenarnya suatu menurut saya kata-kata yang menurut saya very stupid. Saya ngomongnya modal karena saya punya modal ndablek, saudara. Ndablek. Terus pada waktu kemarin, hari Selasa minggu lalu kemarin, atau Senin, tiap Senin kita mau ambil Sabbath day. Di situ Tuhan lagi bicara pada saya, sebenarnya sama aja. Kalau kita bicara mengenai dablek itu sama saja, ini sebenarnya katakan mengenai kapalan, saudara. Sudah keras, sudah dull. Nggak sensitif lagi yang apa Tuhan katakan. Nah seringkali dalam kehidupan kita, tanpa sadari saudara,
Dan saya mulai terusin lagi, saya lihat, iya. Jadi malam ini saya renungkan sih. Kenapa sih saya dablek? Nah kemudian saya bersyukur, saya punya cucu tinggal sama-sama 3 anak. Kalau Nesa tuh saya lihatnya Angel itu anak nurut sekali. Saya lihat Joel itu sebenarnya gambaran waktu saya kecil tuh persis kayak dia. Nggak bisa diem, selalu bikin problem semua. Apa yang dia pegang rusak, jatuh semuanya. Itu namanya, aduh, saya dilatih sabar tuh bisa. Tapi di situ Tuhan, itu sebenarnya kamu waktu kecil. Nggak bisa diem, selalu bantah bicara. Jadi saya bisa bayangkan dulu ayah saya waktu lihat saya itu bagaimana. Ndableknya bukan main, nggak mau pernah belajar, main bola terus tiap hari, diomongin kanan kiri nggak bisa, ndablek. Saya bisa bayangkan itu. Dan saya bayangkan keadaan apa yang sampai terjadi. Dan Tuhan bukakan kepada saya, waktu saya dilihatkan kembali, ada satu hal yang Tuhan benar-benar tunjukkan waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini. Selama ini sudah tahu kan, saya pernah share bahwa saya waktu kecil saya minggat karena saya merasa waktu berkelahi sama si Ben, saya rasa saya nggak salah, tapi Ben yang salah saya pikir adik saya. Tapi sampai pada waktu itu ribut, ayah saya bangun siang lihat saya sama Ben nggak ditanyakin apa, saya langsung dicengkeweng, kepala di bawah sudah dipukulin. Dan waktu itu saya sakit hati dan saya minggat, dan yang paling sedih minggat nggak dicari. Nah yang menjadi persoalan lebih adalah ternyata saya nggak sadar bahwa saya sejak itu dan sampai waktu minggu lalu kemarin, saya melihat ayah saya itu adalah ayah yang gerang yang galak gitu, yang nggak penuh kasih dan sampai jadi sering terbayang tuh. Tapi di sini saya waktu itu saya bayangkan, lihat Joel, kamu bisa bayangin si Joel itu. Saya kadang-kadang sampai gemes, sampai kesel, kadang-kadang rasanya kepengen gitu. Itu anak benar-benar ada aja semuanya, semua. Kalau sehari itu karena yang dimarahin itu sudah nggak pernah habis-habisnya. Dimarahin sama Hana, dimarahin sama Natania, dimarahin sama Michael, dimarahin sama saya. Sampai kadang-kadang kalau dia tidur tuh dia mau tidur dia mikir. Dan kadang-kadang diem, saya bayang di dalam hatinya dia, kok saya di everybody get mad with me, tahu nggak? Ya bayangin itu kejadiannya itu sebenarnya saya lihat tuh gitu. Nah, tapi sekarang saya dari sudut sebagai opa, sebagai grandpa bisa melihat sebenarnya waktu itu saya lihat sebenarnya ayah saya melihat saya itu sebenarnya perlu ditabokin kalau enggak gitu sudah. Perlu dihajar kalau enggak mau jadi apa sudah. Nah, saya responnya dalam keadaan itu melihatnya bahwa ayah saya nggak mengasihi saya, ayah saya just mean. Nah, saya bayangkan seperti Joel tuh kadang-kadang. Wah, sama Hana kadang-kadang sudah marah tuh. Kita punya spoon itu, nah, sudah. Dia kadang-kadang udah sampai kita kadang-kadang nyesel habisnya. Cuma kita belajar kan, nggak boleh kita disiplin dengan anger. Sudah tahu, disiplin kan ada yang. Kita sebagai bapak jangan provoke anak kita menjadi marah, anger itu kita no sudah. Tapi kadang-kadang memang kita kadang-kadang kebawa emosi, anak itu diomongin macam nggak bisa, kita pukul. Dan sudah seringkali jadi kita guilty kan. Tapi yang kita harus lakukan, nah selalu habis itu kita langsung saya panggil bawa Joel lagi, saya dudukin sama Joel, grandpa love you so much. Why grandpa hit you? Yang paling sulit, paling payah kalau dia ngomong I don't know. Itu benar-benar itu fail saya. Kalau kita mau hit anak itu nggak tahu dia salahnya apa. Sebenarnya yang benarnya kalau kita mau hit kan harus tahu dulu why you did that. Kalau dia sampai oke, I make mistake. Itu kalau dia dipukul dia nggak tahu itu bisa sakit hati, saudara. Seperti saya waktu itu kecil dipukul sakit. Nah, di sini sebenarnya waktu itu saya dibukakan bahwa daplek. Nah, kemudian sejak itu kemarin hari Selasa itu saya renounce. Renounce itu kita putuskan. Saya putuskan, I renounce the word dablek in the name of Jesus. Dan saya bayangkan kalau orang dablek itu bikin kesel orang ya. Jadi banyak saudara kesel sama saya mungkin gara-gara dablek. Saya mau say sorry aja saudara. Benar saudara, itu sebenarnya saya pikir-pikir adalah defensive mechanism saya untuk saya nggak disakitin. Saya bisa bayangkan, saya disakitin sebab saya bayangkan, saya sejak kecil tuh nakalnya bukan main, berkelahi hidungnya saya itu pernah dicokot saudara. Saya dicokotin ini dicokorin cuma sejak kecil sudah. Saya bisa naik kelas itu karena just grace of God. Ayah saya kepala KPS. Kalau gurunya nggak naikin dia dipecat sudah. Itu aja sudah grace of God. Tapi sebenarnya saya tahu sebenarnya saya nggak layak naik.
Jadi tiap rapot itu saya celebrate karena merah semua. Tapi saya bayangkan mengapa sudah itu terjadi. Sebenarnya sudah ada yang saya harus melihatnya kalau ayah saya itu sebenarnya mengasihi saya. Nah itu saya barusan dibukakan, saya sudah tua begini, barusan sadar bahwa ayah saya itu sebenarnya pukul saya itu mengasihi saya. Tapi saya ditipu sampai melihat ayah saya itu hate saya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan tuh pakai melalui firman Tuhan berkali-kali, saudara kita dengar semuanya. Tapi saudara, Ibrani 5 ayat 4 sampai 11 dikatakan sendiri, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ayat 12 katakan, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan apa yang jahat. Katakan bahasa Inggrisnya kata ayat 14. But solid food belong to those who are full age. That is those who by reason of use have their sense exercised to discern both good and evil. Nah saudara, waktu saya dapat ayat ini, Ibrani 5:11, mengenai soal yang bukan dull, kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu terlalu lambat mendengarkan firman Tuhan, katakan, saudara, ini waktu saya dapat firman Tuhan ini, lagi bicara saudara, jangan sekali-sekali kita jadi dull saudara. Saya katakan, dull itu karena bisa. Kita akhirnya coba dibadekin, kita nggak dipedulin lagi karena mungkin terlalu banyak diomongin terus. Nah seringkali sudah suami istri juga kan sudah. Seringkali istri pertama ngomongnya halus, nggak dengar. Naik 1 oktav nggak dengar. Kadang-kadang harus jerit 3 oktav sudah. Nah kita untuk defensive mechanism kita nggak dengerin sudah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya istri yang dia mau mengatakan itu sebenarnya karena dia mengasihi, dia mau coba ada change. Tapi kalau kita nggak belikin, dia makan itu. Sebenarnya kita bikin dosa istri kita kalau sampai dia sampai marah. Dan Hana ngomong gini ke saya, nih kalau sudah marah dia ngomong, nih rasanya kepala mau pecah. Sebab saya bayar tekanan darahnya sudah sampai nggak tahu sudah pressure-nya dia ngomong. Ya, tapi karena dia feel bad juga setelah itu. Nah, jadi saya bayangin kita benar-benar saat ini kita harus benar-benar kalau hari ini Tuhan bicara. Jangan kita ndablek. Jangan kita hari ini menjadi lambat. Waktu kita mendengar firman Tuhan. Sebab banyak dari saudara yang suka dijelaskan. Karena kamu telah lamban. Bahasa Inggrisnya kamu become dull of hearing. Dan saat Tuhan bicara firman Tuhan. Bicara semua itu demi kebaikan kita. Contohnya sekarang saudara, kalau saudara saat ini rasanya Tuhan nggak dengar saudara harus lihat what's happening nih. Sebab firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus katakan bahwa kalau suami kamu berbuat keras pada istrimu yang kaum yang lemah, maka doamu akan tidak dijawab, malah tidak didengar, malah gampangnya Tuhan diamkan saudara. Nah pada saat kita menghadapi itu, bukannya kita nyalahkan Tuhan, bukannya kita nyalahkan persoalan ini, malah kita harus lihatnya, why sih? Kenapa sih Tuhan kok nggak bicara? Kenapa Tuhan diamkan? Seperti kayak Yunus, saudara. Yunus nggak obedient, akhirnya Tuhan harus sampai dimasukkan ke ikan. Sampai saya mau haus, ikan apa? Sampai saya pikir ikan Paulus, bukan saudara? Ikan apa namanya? Paus ya, ikan paus. Nah, kalau kita melihat bagaimana Yunus ini yang harusnya saudara, dia obedience karena Tuhan mau pakai, tapi dia tidak mendengar, itu yang terjadi. Nah, demikian juga kalau kita lagi dengar firman Tuhan, Tuhan dikatakan suami, tindakan kamu terhadap istri itu kamu benar-benar harus jangan kasari dia, jangan hurting dia. Nah, kalau kita lihat begitu saudara, pada saat itu kita kan kadang-kadang tanpa sadari kita melakukan kata-kata yang mungkin menyakitkan. Dan di situ sebenarnya Tuhan lagi bicara melalui firman Tuhan. Misalnya saudara, Tuhan katakan God resist the proud. Tuhan resist, boleh kata menolak orang yang sombong, and God give grace to humble. Jadi saudara, kalau kita
dalam keadaan saat ini di mana kita tuh kadang-kadang menghadapi problem. Kita lagi bicara sebenarnya ingatkan kembali problemnya adalah pride. Saya ingat sudah, saya kalau kumpul sama pastor-pastor di Ilim, pastor-pastor Ilim, saya kan diordain sama Ilim. Itu banyak pastor itu lagi sharing struggle-nya pastor itu. Nah, dalam hati saya, dan saya ngomong kepada Hana gini. Nah, kemarin Hana ingatkan kembali. Saya ngomongnya gini, saya nggak tahu loh itu pastor-pastor kok having problem gitu. I don't have problem. Ini lama ya, ini kejadian kira-kira 10-15 tahun yang lalu. 10. Nah terus Hana ingatkan pada saya, remember kamu pernah ngomong gitu? Sudah tahu tahun 2008 kita have problem. Setelah kita waktu salah satu pastor kita keluarkan kemudian ternyata goncangan problem gitu semua. Dan dari situ kita ngadepin problem. Nah saya ngomong, wah ternyata sudah kata-kata yang saya katakan itu tanpa sadari itu sebenarnya out of pride. Karena kesombongan rasanya, I don't have problem. Ini pastor-pastor having problems. Jadi kalau kita lagi tanpa sadari, pada saat kita lagi menghadapi persoalan itu, kita tuh harus hati-hati sekali, saudara. Sebab kalau kita nggak hati-hati, saudara, apa terjadi, saudara? Kita tuh nggak sensitif lagi. Sebenarnya Tuhan lagi bagaimana Tuhan lagi bekerja. Nah, saudara, the next one, saudara, di sini, kalau kita lihat dari Ibrani tadi, the next one is, kalau kita melihat bukti yang tadi pertama, bukti adalah melalui firman Tuhan. Jadi seringkali Tuhan harus lakukan kata-kata mungkin yang keras pada kita supaya diingatkan. Dia katakan yang halus dulu, saudara. Tapi kalau kita nggak meresponi itu yang Tuhan akan berikan the next one. Kedua, saudara, bukti untuk Tuhan nyatakan Tuhan itu disiplin kita so much dari hati Bapak itu adalah melalui pengalaman hidup. Jadi saudara kalau melalui pengalaman hidup, kalau saudara lihat Ibrani 12 ayat 7 sampai 11, lagi menekankan bagaimana Bapak pada anak-anaknya itu begitu mengasihi. Kita disiplin anak kita atau cucu kita karena itu dekat, itu anak kita. Tapi kalau neighbor kita, dia kurang ajar apapun juga, saudara, kita nggak peduli, saudara. Ya kan, saudara? Mau kurang ajarnya apapun nggak peduli, karena sudah nggak ada ikatan. Kita tuh sebagai anak demikian, sudah. Kalau kita pada waktu kita ngadapin disiplin sama Tuhan, sebenarnya kita harus melihatnya itu berarti itu kita sebagai anak Tuhan yang Tuhan mengasihi kita. Ini important sekali, sudah. Untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan love us so much. Persoalan yang kita hadapi adalah bisa melihat bahwa Tuhan itu lagi mengasihi kita dan saat ini dia disiplin kita. Yes, pada waktu disiplin nggak enak, sudah. Tapi kalau kita lagi menghadapi persoalan ini, sekarang saya mau ini penting sekali. Kalau kita menghadapi persoalan, kita harus lihat ada 3 hal. The next slide, saudara. Ada 3 hal kita harus melihat, ada temptation, dan kedua ada trials, dan ketiga ada test. Nah saudara, kalau kita bicara temptation, itu kita tahu bahwa temptation itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Kita jelas sekali di Yakobus 3:1 dikatakan bahwa 13 katakan, when tempted no one should say God is tempting me. Saya katakan di sini bahwa for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Jadi temptation itu adalah bukan dari Tuhan. Ini sudah jelas. Tuhan nggak pernah tempted kita untuk kita jatuh. Enggak. Itu adalah iblis yang mau coba tempted kita. Jadi kita harus melihat kalau ada persoalan, kita ngadapin persoalan kalau kita suffering karena akibat konsekuensi dosa, sudah. Kita harus bertobat. Jadi kita harus melihat kalau ada persoalan itu kita harus bertobat. Kalau saudara bohongin orang, kalau saudara menjadi penipu dan orang jauhkan saudara, orang ngomongin saudara kalau penipu, itu adalah consequences. Orang nggak mau main sama saudara karena saudara nipu, itu sudah consequences. Bukannya dari Tuhan, karena saudara tentu mau jadi kaya, jadi nyipuin orang, dan saudara konsekuensinya orang bakal jauhkan saudara akan boleh kata diomongin orang, itu ada konsekuensinya. Itu temptation adalah iblis mau bikin kita jadi jatuh, hancur. Sebab dia punya goal hanya 3, to destroy, menghancurkan kita, to kill and destroy, karena mau, ya kan, mencuri,
menghancurkan, dan membunuh. 3 hal ini adalah iblis punya goal selalu dalam hidup saudara. Dan saya coba selalu tempted. Nah, temptation ini itu semua. Jadi kalau kita bicara temptation, di sini katakan temptation didesain for you to fail. Kita harus sadar, sudah. Sebab itu kita harus hati-hati benar sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau ditempted, jangan mau, sudah. Sebab iblis tempted 24 hours a day, dia selalu mau coba. Jago kita. Kedua, sudah. The next one, kata apa, sudah? Trials. The second source of our difficulty adalah trials. Jadi sumber kedua kalau kita menghadapi persoalan adalah trials, ada yang kedua. Dan kita to understand trials, kita harus to just look our justice system. Setelah kalau di court ada justice system, talk about trials. Nah, setelah trials di dalam pengadilan itu katakan to be innocent until proven guilty. Jadi kita nggak bisa dengan kata lain, hidup kita ini sebenarnya kita. Tuhan tuh ingin supaya kita bisa clear. Kita orang dibawa ke trials itu di-proof. Kalau ada orang coba fitnah seseorang, kalau dia benar-benar betul, di-proof nanti di court, you feel not guilty. Dibuktikan melalui trials dalam pengadilan. Tanpa saudara-saudara dan saya ini, saudara, ada hal-hal dalam hidup kita ini yang harus dikeluarkan sampai Tuhan katakan, you're proven not guilty. Dalam hidup kita, attitude kita, sifat kita, rebellion kita, terus terang kita sebagai anak Tuhan, saya speak very loud saat ini. Saudara harus bertobat kalau saudara mau rebel pada authority. Sebab authority adalah yang Tuhan desain. Dan kalau kita rebel sama aja kata seperti kepada witchcraft, kepada iblis. Sebab iblis selalu mau rebel. Saudara, kita harus belajar submission kepada authority. Saudara, ini kalau di dalam menghadapi persoalan apapun juga, saya percaya divine authority Tuhan berikan. Dan saudara, saya percaya leader punya accountable dengan Tuhan. Kalau dia nggak benar, Tuhan akan deal sendiri dengan leader. Tapi tugas kita adalah untuk kita bisa belajar submit kepada leadership. Dan sikap kita sebagai parents, sebagai orang tua, sangat penting sekali pada bagaimana sikap kita katakan kepada saudara. Kalau saudara mau mengajarin anak-anak saudara, bukti proof dalam hidup saudara katakan. Misalnya saudara lagi kesal dengan seleader. Kalau saudara ngomong ke anak, itu tuh si A itu, udah kesel gitu. Tanpa sadari anak-anak saudara bisa melihat, oh papanya lagi kesel sama si A. Terus kemudian saudara persoalan akhirnya saudara keluar gereja. Akhirnya saudara keluar dari situ. Do you think that's solved? Kemudian anak bisa melihat kata Excel, oh ya anak itu jadi kesel sama si A. Sedangkan sebenarnya Tuhan lagi deal dengan orang ini untuk belajar submission. Dia kesel, keluar. Nah, kita lagi belajar pada anak untuk belajar faithful, belajar setia, tapi kita sendiri enggak setia pada saat kita lagi dibentuk. Nah, salah satu jemaat kita yang di Michigan, si Linda, waktu itu dia lagi kesel di gereja di Indonesia, pada waktu dia lagi mau keluar, ada satu penatua yang mengatakan, your faithfulness adalah pelajaran yang the best lesson in the family you can bring to your children. Sebab kalau saya lihat lagi anak ini akan melihat bagaimana respon kita, sikap kita pada waktu kita menghadapi persoalan, problem. Kalau sikap kita, attitude kita bisa diproses itu kita dengan benar. Oke, ini ada pelajar. Saya percaya tiap-tiap persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya Tuhan lagi mau kikis motif kita, kesombongan, kata kita minder, rasa kita mau rebel, berontak. Sebab saya tahu masa lalu kita kalau ditekan-tekan kita bisa rebel, itu saya tahu kita semua. Tapi bukan berarti kita give license selalu kita mau rebel. Sebab hati Tuhan dia mau submit kepada Bapaknya, walaupun dia harus tahu menderita di kayu salib, dia tahu, tapi dia mau submit kepada Bapa. Itu adalah hati yang Tuhan inginkan pada saudara dan saya saat ini. Saudara, kalau kita understand ini mengenai trials, maka saudara, kita dalam sikap kita yang Yakobus mengatakan consider pure joy pada saat kita menghadapi face trial, ngadepin trial kita dihadapin semua itu, because katakan the testing of your faith produce perseverance finish it works and be mature and complete and not lacking anything.
dari akhir akibat dari testing kita, trial kita, maka terbentuk karakter. Jadi karakter itu terjadi dalam proses pembentukan itu tadi, saudara. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita tuh harus meresponnya tuh ngomong, apa sih pelajarannya? Saya ingat Hana dulu pernah, dia pernah cerita ke saya, waktu sister saya, si Debbie Hokan, sama Debbie menikah di Cambridge. Nah, waktu itu menjadi best man-nya rasanya saya sama si Gideon. Saya lupa yang best man-nya yang mana. Pokoknya saya sama kakak saya menemanin sister saya Debbie. Nah, waktu itu ceritanya setelah kebaktian gereja ambil foto di park. Ambil foto di park dan waktu itu Ko Eng Yan punya tugas untuk bawa makanannya ke tempat buat makanan pesta di suatu tempat. Nah, tapi waktu itu ceritanya tempat yang buat pesta itu kuncinya itu ada di Gideon, di kakak saya Gideon. Jadi pada waktu itu Ko Eng Yan cari kunci, jadi puter-puter. Bayangin dia tinggal di sana waktu itu di Cambridge. Park yang mana dia puter-puter akhirnya nemu. Waktu dalam foto itu ketemu kita. Nah pada waktu nemu itu Ko Eng Yan mana kuncinya, terus Gideon, oh ya ada di saya lupa. Nah kasih kena. Nah Hana penasaran dan mulai ngomong, kenapa bisa lupa? Nah, di depan orang. Nah Gideon kakak saya jawabnya ngomong, tutup mulut. Itu bagi Hana tuh seperti kayak ditemplakin apa, sudah tahu. Wah rasanya dia ngomong, wah malunya bukan main. Tapi setelah dari situ dia ngomong, iya ya, it's no good. Saya komplain di depan orang. Kenapa gini, kayak menggerutu, kayak penasaran. Kenapa gini. Sampai tutup mulut. Sejak itu sudah dia belajar di depan umum, hati-hati. Kalau ada penasaran harus bisa belajar overcome, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Segala kebiasaan biasa jangan dibiasakan. Namanya kalau kita lagi disiplin itu kita harus melatih, menyetop apa kebiasaan kita. Kalau kita kesel ya kita harus belajar overcome, nggak kesel. Kalau kita jangan, sehingga kita harus melatih. Nah satu hari Gideon, dia lagi dekat sama Tuhan, dia jadi ke Indonesia, dekat sama Tuhan. Tuhan satu kali Tuhan katakan, kamu coba tanya Hana, tanya teman-temannya apa saya pernah menyakitin kamu. Nah terus akhirnya Gideon waktu kesini dia ngomong ke Hana, manggilnya Engwa, saya pernah nyakitin kamu gak sih? Oh ya kamu pernah nyakitin saya. Kamu ingat saya waktu di weddingnya Sesin, kamu ngomong tutup mulut, shut up. Itu benar-benar nyakitin saya. Oh ya sorry, maaf. Tapi setelah di sini dia belajar, pertama dia belajar, tapi setelah Tuhan deal sendiri dengan Gideon juga. Tapi Tuhan sudah dalam hal ini jadi belajar. So, nggak enak sekali kalau di dalam kumpul rumah orang, kesel, itu bisa bayangin sering kali dalam hidup kita pun juga kadang-kadang kita ngadepin persoalan ngomel terus gampangnya kalau Tuhan bisa ngomong shut up gitu kan. Nah sering kali kalau kita bicara disiplin sama Tuhan itu kadang-kadang Tuhan bicara yang keras. Kalau diomongnya nggak denger ya gampangnya sambil beledak gitu sudah. Masih gampang sudah. Dengan kata lain hal yang halus kalau kita nggak bisa jalan Tuhan akan lakukan yang goalnya adalah bukan sambil gede saya sih bukan kata yang katanya adalah maksudnya dia lakukan ini demi kebaikan kita semua. Nah sudah kalau kita lihat di sini disiplin itu kalau kita melihat Tuhan itu mengajar karena Tuhan mengasihi kita. Nah sudah kalau saya boleh tutup saat ini di Mazmur 118 ayat 18. Mazmur 118 ayat 18 mengatakan di sini sudah. Tuhan telah ini Daud katakan sudah. Tuhan telah menghajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ini Daud saudara. Saya bayangin Daud boleh kata dia ngadepin disiplin dari Tuhan luar biasa. Dia sendiri pada saat waktu dia diurapi Tuhan,
dia dikejar sama Saul, nggak ada salah sama sekali. Just karena si Saul punya sifat jealous pada si Daud, karena dia dipuji, dia ada sesuatu yang. Tapi sudah dalam hal ini Daud dalam keadaan betul. Tapi sudah Tuhan lagi, saya percaya Tuhan lagi disiplin Daud, bagaimana belajar dia bersandar pada Tuhan, dia belajar untuk semit kepada Tuhan, dia harus belajar untuk hatinya dijaga bersih. Semuanya sudah dia jaga, understand the power of God, kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan support, tolong dia, semuanya itu. Sampai kalau kita lihat Mazmur 118 ayat 18, Tuhan telah mengajar aku dengan keras, saudara. Katakan bukan dengan lembut, dengan keras. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tapi Tuhan tahu batasnya berapa yang dia bisa handle. Sebab itu saudara, hari ini saya percaya some of you have problem dalam marriage, some of you problem kerjaan, some of you dalam financial, semuanya sudah hadapin semua. Tapi sudah kalau cek tadi, apakah itu temptation, konsekuensi dari dosa saudara, atau ini sebenarnya proses trial yang saat ini saudara lagi dihadapkan persoalan yang lagi mau bereskan, yang instan nyalakan. Orang sudah mau lihat apa sih bagian saya. Dan saudara kan the third one itu adalah tes. Kalau kita bicara tes tadi adalah, tes is designed for us to pass. Dan tes is what God sent always to prepare a testimony on our spirit. Tuhan tuh bangga sekali bisa melihat anak-anaknya yang pass the test, yang dia bisa banggakan, this is my son, this is my daughter. Tapi untuk itu saudara kita harus proses, kita harus hadapin semua yang, kayak yang saya selalu ngomong, kalau kita memang minuman air putih, bersih, walaupun diudek kanan kiri tetap putih. Tapi kalau dia pada saat kita menghadapi krisis diudek melalui orang kita, melalui istri kita, suami kita, elders kita, deacon kita, pastor kita, diudek, saudara, jangan marahin orang itu. Saudara. Kita harus lihat ternyata ada apanya, udek-udek ada kotorannya. Sebab kalau nggak ada kotorannya, dikudek apapun juga bersih. Dan kesalahan kita seringkali kita nyalakan yang ngudek, gara-gara kamu ngudek jadi kelihatan saya kotor. Kita jujur, kadang-kadang kita nggak fair. Sebenarnya yang konsentrasi, Tuhan konsentrasi. You see the dirt yang ada dalam kamu, yang you have to deal with it, tapi nyalakan orang. Kalau kita mau humble enough, there's a dirt dalam hidup saya. Tuhan pakai si A, pakai suami saya, istri saya, pakai teman di gereja, pakai orang di kantor. Tuhan, ada sesuatu yang saya nggak benar. Nah, kita mau diberesin. Waktu di trial lagi, dikudek apapun juga. Kalau bersih dah. Dan ini yang Tuhan lihat, pass the test. Dan ini yang Tuhan ingin. Nah, Daud saudara, Mazmur 118, Daud dia pass the test. Dan ini apa yang terjadi? Ini yang Daud katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya bayang dia. Boleh kata kedekatan tadi dia dipukul, boleh kata keras dengan keras. Saudara. Tapi ini yang Daud katakan, saudara, bahwa dia bisa berkata bahwa bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan, kasih comfort. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Di sini pada waktu problem dihadapi, dia harus mengandalkan Tuhan, nggak bisa mengandalkan manusia lagi. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ayat 10, segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 11, mereka mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Banyaknya bukan main. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Aku ditolak, di reject. Begitu hebat, katakan dengan hebat sekali sampai jatuh. Tetapi apa? Tuhan menolong aku.
14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 17, aku tidak akan mati tapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Itu adalah kata-kata dari orang yang mengalami disiplin sama Tuhan, dan dia bisa berkata, testimoni dari ayat 1 sampai tadi 17. Biar kita meresponi pada saat kita lagi didisiplin Tuhan. Bukan karena kita jatuh dalam dosa, bukan. Karena Tuhan lagi murnikan kita. Kayak pohon itu saya bayangin ranting-ranting yang tidak dipotongin. Sehingga buahnya makin lebat, kena sinar matahari. Full nutrisinya. Itu yang Tuhan lagi kerjain dalam hidup saudara saya. Kalau kita mau be mature, saudara, be ready. Saudara. Open up the disiplin yang Tuhan lagi kerjakan. Dan look back. Sebab katakan ayat 11 katakan bahwa waktu dihajar itu enggak enak. Tapi the end bisa melihatnya, saudara. Hal yang indah. Hal yang indah. Kalau saya lihat sudah hidup kita di Amerika, North Amerika, kita terlalu gampang sudah. Hidupnya terlalu comfortable. Kemarin saya bicara sama Florence, kan, suaminya baru saja meninggal di Shanghai. Dia ngomong, how hard orang-orang yang di Shanghai. Kelihatannya mungkin talking money wise is very, gajinya gede sekali. But temptation, struggle-nya di culture baru semuanya is challenging. Kita yang di sini so easy kan hidupnya. Dan that's a problem. Serangkali terlalu suffering kadang-kadang membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Membuat izinkan Tuhan untuk disiplin kita. Sebab no matter what, when, just matter of time. Some of you saat ini dalam proses lagi didisiplin Tuhan. Some of you belum. Just be ready. Jangan pikir everything okay. Tuhan disiplin saya banyak. Amin. Nah saya mau kita bisa overcome, untuk kita bisa menjadi kebanggaan dari Tuhan. This is my son yang pas tes. Amin, Mari kita sama-sama.